Selamat pagi Jemaat GPD dan tinggi yang dikasih Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita bisa bertemu kembali dalam renungan pagi. Mari sama-sama kita memulai hari kita dengan saat teduh bersama Tuhan. Saudara bisa buka Alkitabnya. Ayat kita hari ini ada di dalam Matius pasal yang ke-14 ayat yang ke-29. Demikian bunyi firman Tuhan. Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Amin. Saudara-saudara, hanya dengan satu kata, datanglah, ya, diucapkan oleh pribadi yang luar biasa, diucapkan oleh pribadi Yesus yang menciptakan segala sesuatu, dan satu kata itu memiliki kekuatan, ya, memiliki kuasa di dalam yang sama besarnya seperti sama dengan penciptaan, saudara-saudara. Maka dengan satu kata tersebut Petrus berjalan di atas ombak, ya, hanya dengan satu kata firman Tuhan. Demikian juga saudara-saudara dengan setiap firman yang diucapkan kepada kita oleh Tuhan. Firman Tuhan itu tuh penuh dengan kuasa, penuh dengan pengurapan di dalamnya, ya. Maka itu saudara-saudara jangan pernah meremehkan, dan kita harus menerima dengan senang hati, dan kita harus percaya agar kita dapat bertindak di atasnya, sehingga kita pun juga dapat merasakan, menyaksikan kuasanya dinyatakan. Nah, saudara-saudara, kita bukan hanya perlu untuk sekedar tahu saja bahwa firman Tuhan tuh berkuasa, ya. Tetapi saudara-saudara, kekuatan kuasa Allah itu, ya saudara-saudara, ya, kita harus sadari bahwa itu tuh Tuhan buat untuk apa, saudara-saudara? Untuk kebaikan kita. Ada banyak orang ya saudara-saudara, ya, takut melihat Tuhan karena ntar kalau Tuhan ngomong terjadi dan segala macam, sehingga mereka ya menjauhi Tuhan karena takut ya hal-hal buruk terjadi dalam kehidupan mereka. Padahal saudara-saudara, Allah itu tuh baik bagi kita, saudara-saudara, sehingga saudara-saudara pewahyuan atas kuasa Allah ini seharusnya memberikan sukacita kepada kita. Dan ya saudara-saudara, yang kita harus mengerti adalah kita harus betul-betul menyadari bahwa firman yang dahsyat ini, kuasa yang dahsyat ini, mari sama-sama kita hargai, kita miliki, saudara-saudara. Karena di saat kita memiliki, hidup kita akan berubah, saudara-saudara, ya. Jangan ragu terhadap kuasanya Allah. Jangan ragu terhadap kuasa daripada firman Tuhan. Terlepas dari semua macam-macam kritikan yang Petrus terima, ya saudara-saudara, tetap hasilnya adalah dia berjalan di atas air. Walaupun mungkin 11 murid lainnya di perahu, ya saudara-saudara, mereka lihat nih, apaan nih orang kok bisa hebat banget ya. Nah, saudara harus ingat bahwa satu hal, aspek yang penting dalam kita mau menerima kuasanya Allah, dalam kita mau mengalami kuasanya Allah, dalam kita mau menerima sebuah mujizat adalah untuk kita pergi meninggalkan zona nyaman kita, ya, keluar dari perahunya si Petrus itu, dan betul-betul menaruh diri kita tuh di dalam posisi di mana pasti ada sebuah mujizat terjadi. Kalau bukan Tuhan yang tolong saudara, nggak mungkin ada lagi. Nah, itu dia alasannya kenapa saudara-saudara banyak orang itu tuh suka meremehkan, suka ragu dengan kuasanya Allah. Mereka percaya, iya, mereka menyaksikan, iya, tetapi yang nggak pernah mengalami sendiri. Karena apa? Karena nggak pernah mengizinkan diri sendiri untuk ditaruh di dalam posisi yang sedemikian rupa. Nah, tidak demikian seperti Petrus. Petrus ya disuruh keluar, disuruh datanglah, maka dia turun dari atas perahu, dia jalan, saudara-saudara. Tuhan kita tuh bukan Tuhannya beda-bedain orang. Oh iya, karena Petrus adalah murid kesayangan aku, atau murid paling berprestasi, apapun itu, saudara-saudara, ya, makanya dia aku ajak keluar. Enggak seperti itu, saudara-saudara. Kenyataannya adalah sebetulnya semua murid-murid itu bisa keluar dari perahu itu, tetapi ya Petrus yang nanya, Petrus yang dapat, saudara-saudara, karena Petrus menunjukkan bahwa dia itu percaya. Mari saudara-saudara kita percaya kepada kuasa firman Tuhan. Mari sama-sama kita percaya kepada kuasanya Tuhan kita, kuasa yang dahsyat itu, saudara-saudara, ya, yang menguatkan iman kita sehingga kita tidak perlu ragu lagi, kita tidak perlu khawatir lagi, karena kita tahu bahwa Dia adalah Allah yang bersama-sama dengan kita, di pihak kita. Amin. Saudara-saudara, kita memulai hari kita dengan pujian penyembahan. Naikkan satu lagu pujian, tak tersembunyi kuasa Allah, kalau layan ditolong saya juga. Amin. Tak tersembunyi kuasa Allah, kalau lain ditolong saya
tangannya terbuka menunggulah, tak tersembunyi kuasa